Kita akan masuk dalam acara tanya jawab. Nomor HP ada di atas. Saudara tidak pakai kertas. Saudara yang mau bertanya silakan SMS saja ke nomor itu. Ya. Mau bertanya tentang materi ini boleh, atau bertanya apa saja, terserah. Sekali lagi kami informasikan, waktu sekarang baru setengah 10, baru mau setengah 10. Biasanya kita akan sampai jam 11. Jadi ada jangan bosan-bosan, apa yang Anda mau tanyakan silakan. Nanti tim ini akan mengarahkan Anda dan mereka akan memberikan mikrofon untuk Anda bisa bertanya di tempat duduk Anda. Terima kasih. Shalom. Saya dengar kurang semangat Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk semangatnya. Dan saya bersemangat di sini, saya yakin Bapak Ibu juga bersemangat sama seperti kami yang bersemangat ingin melayani malam hari ini melalui sebuah KKR yang lain daripada yang biasanya. Kalau seperti biasanya Bapak Ibu hanya mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu hanya belajar firman Tuhan hanya dari pembawa firman yang berada di panggung KKR. Malam hari ini kami ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda, bahwa malam hari ini ada tanya jawab iman Kristen. Dan seperti yang tema yang kami bangun malam hari ini, ku tahu yang ku percaya. Adakah Bapak Ibu yang percaya tahu betul-betul apa yang Bapak Ibu percaya? Ataukah seperti yang Pak Pendeta Esra katakan tadi, apakah Bapak Ibu mengerti apa yang Bapak Ibu percaya? Nah, malam hari ini kami membuka tanya jawab yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, ataupun juga kawan yang ada di rumah yang mendengarkan melalui 96 FM SKFM atau Suara Kupang. Kawan bisa meng-SMS di line SMS kita di 08113829 atau juga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini boleh berinteraksi secara langsung, boleh mengajukan pertanyaan secara langsung. Ada mic yang akan disiapkan oleh panitia nanti. Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan mengangkat tangan dan panitia akan menghampiri Bapak Ibu dengan mic yang akan diserahkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan bertanya apapun seputar iman Kristen yang selama ini mungkin Bapak Ibu menjadi pertanyaan dalam diri sendiri, atau sudah lama bahkan pertanyaan itu mungkin tidak pernah bisa terjawab sendiri oleh Bapak Ibu, atau orang-orang yang Bapak Ibu temui selama ini bahkan tidak bisa menjawabnya. Malam hari ini Bapak Pendeta Esra akan menjawabnya untuk Bapak Ibu. Semua yang Alkitabiah, semua yang benar, yang berdasar pada Alkitab, bukan pada kebiasaan yang Bapak Ibu sudah terbiasa menjalani selama ini, bukan berdasarkan adat istiadat yang Bapak Ibu jalani selama ini di dalam masyarakat, tapi semua yang Alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan. Baik, saya buka pertanyaan untuk malam hari ini untuk Bapak Ibu yang hadir. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya Bapak Ibu, angkat tangan secara tinggi dan nantinya panitia akan menghampiri. Boleh, silakan. Bapak Ibu yang bertanya kami mohon sebutkan namanya dan langsung kepada pertanyaannya. Silakan Bu, dengan Ibu siapa? Foni. Saya Foni. Saya bertanya, pertanyaan ini sudah cukup lama, menjadi hal yang membuat saya ini saya harus bertanya. Kalau kita lihat dalam pertama Raja-Raja pasal 11, dikatakan bahwa Salomo jatuh dalam penyembahan berhala karena dia mencintai wanita-wanita dari orang-orang kafir. Itu tempatnya dalam pertama Raja-Raja 11 ayat 2. Nah, ketika saya kaitkan dengan pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 12, itu dikatakan bahwa hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo tidak pernah ada sebelum dan sesudah dia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, hikmat seperti apa yang diberikan Salomo yang sepertinya tidak sejalan dengan apa yang Salomo terapkan dalam kehidupannya. Padahal kalau kita lihat dalam Amsal 1 itu begitu banyak, dari ayat 1 sampai ayat 7, dengan perikop tujuan Amsal ini diberikan. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Pendeta. Ada 3 kitab yang dipercaya secara tradisi ditulis oleh Salomo.
Yang pertama adalah Kidung Agung, yang kedua adalah Amsal, dan yang ketiga adalah pengkhotbah. Ada Kidung Agung, ada Amsal, ada pengkhotbah. Dan para penafsir mengatakan bahwa yang dari 3 kitab ini, yang paling pertama kali ditulis itu adalah Kidung Agung ketika Salomo masih muda. Karena itu semangatnya yang membara dengan cinta, lalu akhirnya dia membuat semacam satu kidung cinta atau lagu pujian seperti yang kita catat di dalam kitab Kidung, yang ada dalam kitab Kidung Agung. Saya heran juga mengapa atau terlalu jarang, bahkan mungkin seumur hidup kita belum pernah mendengar ada pendeta khotbah dari kitab Kidung Agung. Ada orang pernah tanya pada saya, "Pak, apakah bisa bikin seri khotbah dari kitab Kidung Agung?" Saya bilang bisa sih bisa, tapi persoalannya adalah sifat dari kitab Kidung Agung itu adalah mengatur relasi antara hubungan suami istri, termasuk di dalamnya adalah faktor seksualitas di dalamnya. Dan kalau itu dibahas di gereja, itu jemaat itu ada bervariasi. Umur-umurnya dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, opa-opa, dan karena itu mungkin tidak relevan. Kalau itu di persekutuan pasutri, itu mungkin bisa. Nah, jadi kitab Kidung Agung dianggap waktu Salomo masih muda, tapi setelah itu setelah dia agak tua, lalu dia menulis pengkhotbah. Setelah itu dia makin tua, lebih tua, baru dia tulis kitab Amsal. Jadi begini, artinya begini, bahwa dia mulai dari semangat yang luar biasa dengan bahkan hikmat yang Tuhan berikan, tapi setelah itu dia mengalami kejatuhan, maka waktu dia mengalami sejumlah kejatuhan, dia menganggap bahwa segala sesuatu sia-sia. Itulah sebabnya tema kitab pengkhotbah itu adalah sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia. Sia-sialah kamu begini, sia-sialah kamu begitu, sia-sialah kamu begini. Mengapa pengkhotbah kok sia-sia? Sia-sia kalau dia melakukan segala sesuatu di luar Tuhan. Tapi setelah dia mengalami kejatuhan, di akhir hidupnya dia sadar, dia belajar tentang hikmat, pentingnya hikmat, maka dia tulis nasihat-nasihat pada waktu dia tua, yaitu di dalam kitab Amsal. Jadi saudara-saudara, di sini bukan sesuatu yang kontradiksi. Ini perjalanan hidup dia. Dia sudah pernah mempunyai pengalaman, punya hikmat yang luar biasa, tapi dia punya pengalaman kejatuhan yang luar biasa. Pada akhir hidupnya, dia sadar betul betapa pentingnya hikmat itu dan berpaut kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat, kita tidak bisa mengkontraskan antara apa yang dia alami dengan hikmat, karena justru dia belajar berhikmat dari apa yang dia alami. Dia belajar bahwa gara-gara dia memakai, walaupun dia dapat hikmat Tuhan, tapi tidak bisa pungkiri bahwa nanti tercampur juga dengan hikmat dan pengertian manusia dia. Manusia istri paling banyak di dunia itu adalah Salomo. 700 tambah 300, 1000. Dan saya berkata, Salomo ini adalah manusia punya mertua paling banyak di dunia. Kalau bayangkan, kalau satu hari dia tidur dengan satu istri saja sampai 1000, 3 tahun baru dia 3 tahun lebih baru dia kembali kepada istri yang pertama. Tapi tidak demikian. Ada yang menganggap bahwa istrinya Salomo ini istri politik. Karena istri politik maksudnya begini. Pertama, kebesaran seorang raja itu ditentukan dari berapa banyak istri yang dia punyai. Itu tradisi pada waktu itu. Kedua, misalnya saya Raja Oebabo, saya khawatir diserang oleh Oeba, maka saya melamar putri Raja Oeba, sehingga akhirnya saya menjadi menantu dari Raja Oeba. Tidak mungkin mertua saya di Oeba mau serang saya di sini, tapi saya bisa diserang oleh Raja Nekoten. Saya lamar putrinya, maka saya adalah menantu dari Raja Nekoten. Raja Nekoten tidak mungkin serang saya. Lalu saya khawatir ada Raja Oepura serang saya lamar lagi anaknya. Maka Salomo ini punya mertua yang banyak, sehingga mana mungkin mertua mau serang dia. Tapi dia tidak peduli kafir atau tidak. Pada akhirnya dia terlibat dalam penyembahan berhala istri-istrinya, lalu dia mengalami kejatuhan yang besar. Tapi pada akhirnya, dan karena itu dia sadar segala sesuatu sia-sia. Tapi di ujung hidupnya dia belajar dari itu pengalaman, dia menjadi orang berhikmat, maka dia menulis kitab Amsal menjadi pelajaran hikmat bagi semua orang. Ya. Iya, baik Ibu. Cukup jelas, Bu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Silakan Bapak yang di sebelah sana, sambil pertanyaan-pertanyaan nantinya akan diajukan. Kita juga membuka pertanyaan melalui line SMS kita, jangan lupa di 081138293132. Silakan Bapak menyebutkan namanya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Karena saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan tanya jawab itu kami akan mengerti lebih jelas. Hati Baik. kita bisa tahu Iya, puji Tuhan. bahwa Iya. itu jalan, sehingga kami jangan jalan salah. Tadi kita dengar dari firman bahwa semua manusia adalah berdosa. Nah, saya pikir-pikir berarti kita tidak masuk surga. Ya. Nah, oleh karena itu saya mau bertanya, bagaimana? Karena saya lihat berarti kita di gereja juga, artinya bukan, artinya begini, bukan gereja atau agama yang menyelamatkan. Tadi saya lihat, tadi saya dengar, berarti iman dan pengharapan kepada Allah yang menyelamatkan kita. Saya mau ingin tanya, ada kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 5, di situ menyatakan Yohanes membaptis dengan air, tapi kemudian dibaptis, kemudian akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, saya mau tanya, satu baptisan atau dua kali? Sehingga kalau saya dengar biasanya saya KKR, KPI, apa segala macam saya ikut. Tapi yang saya pilih itu yang terbaik. Maka saya mau tanya, ada dua baptisan, ada yang baptisan percik, ada baptisan silat. Iya. Yang sebenarnya yang mana? Sebenarnya mana yang betul ya Bapak Mana ya? yang betul? Oke. Sehingga kami jemaat jangan salah melangkah. Karena kami ini jemaat hanya mendengar dari gembala-gembala. Kesab gembala-gembala itu menuntun kami ke jalan yang benar. Sehingga Amin. kami masuk surga. Kasihan kalau kami datang mendengar dan kami masuk neraka. Loh, kamu pergi ke sana percuma saja. Itu. Oke. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Iya, silakan Pak Pendeta. Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 itu tidak ada kaitan dengan baptisan air. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di situ memang bicara Yohanes membaptis dengan air. Tapi baptisan yang selanjutnya kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ini tidak bicara baptisan air, tapi ini bicara baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan berarti Roh Kudus membaptis kita, tidak. Roh Kudus tidak membaptis kita, tapi kita dibaptis oleh Yesus, tapi elemen yang dipakai adalah Roh Kudus. Sama seperti Yohanes membaptis orang-orang elemennya dengan air, maka orang percaya dibaptis oleh Yesus, elemennya adalah Roh Kudus. Nah, jadi memang kisah 1 ayat 5 ini tidak ada hubungan dengan baptisan air. Tapi kalau ditanya mana baptisan yang benar, saya jawab dua-duanya benar. Mengapa dua-dua benar? Karena memang itu jadi kontroversi besar. Tapi karena di sini persoalannya adalah kata baptis itu bukan kata bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Yunani. Sedangkan kata baptis itu mempunyai arti yang banyak. Kalau kita mensurvei kata bapto dalam bahasa Yunani dengan kata kerjanya baptiso, itu memang mempunyai makna yang banyak. Kadang-kadang menyiram itu bisa bapto, kadang-kadang itu membasuh bisa bapto, kadang-kadang juga mandi bisa bapto, mencuci juga bisa bapto. Jadi artinya memang macam-macam. Jadi apakah selam itu termasuk bapto? Ya, selam juga bapto. Dengan demikian baptisan selam itu sah. Tapi apakah percik juga masuk bapto? Saya percaya ya. Tapi ada orang mengatakan tidak, percik itu bahasa Yunaninya bukan bapto, bukan baptiso, tapi rantiso. Tapi kalau disurvei kata rantiso itu, kata rantiso pun termasuk dalam kategori baptiso. Misalnya saudara pakai motor apa? Saudara coba yang ada pakai motor Honda. Yang punya motor Honda. Ada. Kalau saudara pakai motor Honda, tapi saya bukan Honda, saya Supra. Loh, Supra itu kan Honda. Lah ya, kalau begitu jangan persoalkan, oh kamu Supra, kamu Honda, saya Supra. Tidak bisa, karena Supra itu masuk dalam kategori Honda. Nah, demikian juga jangan bilang, oh itu rantiso, bukan baptiso. Tidak, rantiso masuk ke dalam kategori baptiso. Nah, saya akan tunjukkan soal baptisan selam. Menurut saya tidak usah diragukan lagi, tidak usah dipersoalkan lagi bahwa saya terima. Tapi seringkali yang jadi persoalan adalah baptisan perciknya dianggap tidak alkitabiah. Tapi saudara ingat bahwa kata baptiso atau baptis kalau diartikan tidak semua berarti
diselamkan atau ditenggelamkan. Karena kalau diarti ditenggelamkan itu jadi rumit. Saya minta ditunjukkan ayatnya. 1 Korintus pasal 10. Saudara lihat ayat 1. 1 Korintus 10. Ayat Alkitabnya sudah nampak? 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Perhatikan ayat ini. Aku mau, kata Paulus, supaya kamu mengetahui saudara-saudara, nenek moyang kita, ini orang Israel, berada di bawah perlindungan awan, ini tiang awan, dan bahwa mereka semua melintasi laut. Ini waktu mereka melewati laut Tebrau. Jadi ini konteksnya begitu. Sekarang ayat 2-nya. Ayat 2 dari 1 Korintus 10. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Kalau awannya itu tiang awan, lautnya itu laut Tebrau, tapi untuk menjadi pengikut Musa, mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Kalau baptis itu selalu berarti diselamkan, pertanyaan kita sekarang, kapan orang Israel diselamkan dalam awan dan diselamkan dalam laut? Tidak ada. Justru awan tidak mengenai mereka, tidak menyentuh mereka. Bahkan kitab Keluaran mengatakan mereka berjalan di tengah-tengah laut dan sama sekali di pinggir-pinggirnya itu ada tembok-tembok air. Mereka sama sekali tidak diselamkan atau tidak ditenggelamkan. Dari satu ayat ini saja kata baptis tidak bisa berarti diselamkan. Dan karena itu maka menurut saya baptisan tidak mutlak diselamkan. Jadi kalau ada orang mengatakan selam paling benar, yang percik sesat, menurut saya salah. Tapi kalau sebaliknya ada orang berkata percik yang benar, selam salah, menurut saya juga salah. Yang benar adalah percik itu benar, selam itu benar. Yang persoalannya adalah jangan diulangi. Kalau sudah diselam, jangan dipercik lagi. Kalau sudah dipercik, jangan diselam lagi. Baptisan cukup 1 kali. Tapi Bapak tadi mengaitkan dengan urusan keselamatan. Dengar baik-baik, baptisan tidak menyelamatkan. Kalau baptisan menyelamatkan, baptisan itu tindakan saya. Kalau begitu baptisan menyelamatkan, berarti tindakan saya membuat saya diselamatkan. Berarti saya selamat karena perbuatan baik saya. Itu justru sesat. Jadi saudara, baptisan tidak menyelamatkan. Ingat, jangankan urusan selam dan persik, ada orang tidak dibaptis tapi bisa selamat, yaitu penjahat di samping Yesus. Waktu dia percaya hari itu juga, Yesus berkata, hari ini juga, hari matinya dia, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia tidak turun untuk dibaptis, dia tidak turun untuk katekisasi, dia tidak turun untuk tabis sidik, tapi Yesus, dia orang pertama yang Yesus janjikan masuk surga, padahal tidak dibaptis. Jadi baptisan itu bukan syarat keselamatan, tapi itu hanya bentuk ketaatan kita kepada Yesus saja, karena Yesus memerintahkan baptisan. Soal caranya tidak ada soal, sepanjang pertama mesti pakai air, kedua mesti pakai nama Allah Tritunggal. Kecuali itu baru boleh diulang. Baptisan saksi Yehova itu pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi saksi Yehova tidak percaya doktrin Tritunggal. Saksi Yehova percaya bahwa doktrin Tritunggal itu kafir. Dan kalau mereka tidak percaya doktrin Tritunggal, tapi mereka baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kalau ada orang saksi Yehova masuk ke gereja saya baptis ulang dia. Kenapa? Karena dia dibaptis di dalam gereja yang tidak percaya Allah Tritunggal, maka baptisannya diulang. Tapi kalau dia sudah dibaptis di gereja manapun asal pakai air dan di dalam Tritunggal, menurut saya itu sah dan tidak ada soal tentang itu. Iya, baik. Jadi Bapak, untuk pertanyaannya sudah jawab oleh Bapak Pendeta Esra. Baptisan selam maupun baptisan percik, dua-duanya sah, sama. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Terima kasih. Saya ini memperjelas karena mereka janji bahwa kalau kita dibaptis dengan silam itu berarti kita sudah mendapatkan tiket untuk ke surga. Saya malamnya pulang tidak bisa tidur karena saya bertanya, saya dibaptis dengan silam, tapi kalau saya berbuat dosa, apakah saya masuk surga? Itu yang menentukan. Kalau baptisan selam itu tiket masuk surga, berarti penjahat di samping Yesus tidak dapat tiket. Karena dia tidak diselam ya Pak Pendeta. Terima kasih. Bukan saja tidak diselam, tidak dibaptis sama sekali. Betul. Jadi tiket masuk surga itu adalah iman. Dan iman saja, titik, tidak perlu tambah apa-apa. Baik, jadi iman yang menyelamatkan Bapak.
Cukup? Kita tahan dulu pertanyaan yang ada di sini. Selamat malam untuk kawan yang ada di 96 FM di Suara Kupang. Kami live dari panggung KKR melalui radio Suara Kupang. Ada banyak SMS yang sudah masuk di line SMS kita di 081138293132. Dan saya langsung ke SMS untuk Bapak Ibu yang ada di KKR. Silahkan mempersiapkan pertanyaannya setelah membacakan SMS ini dan dijawab oleh Bapak Pendeta. Kita akan kembali kepada Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Pendeta, saya mau bertanya, apakah keistimewaan atau keunggulan agama Kristen jika dibandingkan dengan agama yang lainnya? Mohon dijelaskan Bapak, karena banyak orang Kristen yang punya prinsip bahwa yang penting saya beragama dan berbuat baik, Pak Pendeta. Saya akan jawab, tapi saya tidak akan terlalu detail. Mengapa? Karena kita live di radio, ya, dan ada aturan di radio untuk pembicaraan-pembicaraan yang terlalu perbandingan agama dengan agama itu tidak diizinkan. Karena itu seandainya tidak live, saya bisa jawab secara detail. Tapi karena ini live, maka saya tidak akan jawab secara detail. Tapi bedanya Kristen dengan agama lain boleh ada pada 3 hal. Pertama adalah bahwa di dalam semua agama tidak pernah semua agama mengajarkan manusia berusaha cari Allah. Jadi manusia berusaha sedemikian rupa cari Allah. Tapi kekristenan mengajarkan bukan manusia cari Allah, Allah yang cari manusia. Maka dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau manusia cari Allah, yang hilang siapa? Allah. Tapi bukan Allah yang hilang, kita yang hilang. Karena itu kitalah yang dicari oleh Allah, bukan Allah cari kita. Jadi perbedaan pertama adalah semua kepercayaan yang lain mengajarkan manusia berusaha dengan caranya untuk mencapai Allah, untuk mencari Allah. Tapi kekristenan terbalik, bukan manusia cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Yang kedua, beda yang kedua adalah di dalam seluruh kepercayaan tidak ada konsep penebusan dosa, tidak ada. Semua kepercayaan yang lain selalu berpikir manusia perlu berbuat baik supaya selamat. Manusia perlu beramal supaya selamat. Manusia perlu berbuat sesuatu untuk selamat. Tapi hanya kekristenanlah satu-satunya kepercayaan di dunia ini yang mempunyai konsep penebusan dosa. Siapa yang bersalah menurut kepercayaan yang lain, siapa bersalah dia mesti tanggung. Siapa bersalah dia mesti tanggung jawab. Tetapi di dalam kekristenan kita punya satu konsep penebusan dosa. Mengapa kita punya konsep penebusan dosa? Karena begini, Allah itu suci, Allah itu maha kasih, tapi Allah itu juga maha adil. Allah yang maha adil, dia pasti akan menghukum dosa. Allah yang maha adil pasti akan menghukum orang berdosa. Tapi Allah juga maha kasih. Karena Allah maha kasih, dia mau membebaskan orang berdosa. Nah karena itu maka jikalau dia bebaskan orang berdosa, keadilannya batal. Tapi kalau dia hukum orang berdosa, tidak bebaskan orang berdosa, maka kasihnya batal. Jadi bagaimana keadilan dan kasihnya bisa menyatu? Maka di sini dia harus tetap pukul, tapi manusia berdosa tidak boleh terpukul. Saya mau berikan contoh. Coba Pak Eli kesini. Ayo, Alan juga berdiri. Jikalau ini orang berdosa, jikalau dia berdosa, maka saya sebagai ini ilustrasi, sebagai Allah yang adil, saya mesti hukum dia. Tidak bisa tidak hukum. Jikalau saya tidak hukum, saya tidak adil. Jikalau ada dosa yang tidak dihukum oleh Allah, Allah tidak adil. Maka keadilan Allah menuntut ini orang mesti, keadilan saya menuntut dia mesti dicambuk 100 kali. Contohnya begitu. Tapi pada saat saya memang keadilan saya menuntut dia dicambuk 100 kali, tapi saya juga mengasihi dia. Kalau saya mengasihi dia, maka saya tidak mau dia dicambuk. Nah, kalau saya mau mencambuk tapi saya tidak mau dia tercambuk, loh bagaimana? Kalau begitu solusinya cuma satu. Saya harus tetap mencambuk 100 kali, tidak boleh kurang. Tapi cambuknya tidak boleh kena dia, karena saya mengasihi dia. Kalau begitu geser sana, harus ada satu pengganti. Yang ini tidak bersalah, tapi dia mesti terima keadilan Allah, maka dia mesti terima 100 kali cambuk. Tapi di sini karena dia terima 100 kali cambuk, maka keadilan saya sudah jalan, karena saya sudah menghukum 100 kali. Tapi kasih saya jalan, kenapa? Karena dia dibebaskan. Maka ini adalah penggantinya, ini adalah juru selamatnya. Tapi siapa yang layak jadi juru selamat? Pertama, ada syaratnya. Syarat juru selamat adalah pertama, dia harus manusia. Mengapa? Karena yang berdosa manusia.
Yang berdosa bukan kambing, yang berdosa bukan domba. Kambing dan domba dikorbankan dalam perjanjian lama hanya bayang-bayang. Tapi seharusnya yang menjadi juru selamat adalah manusia, bukan binatang. Syarat kedua adalah dia mesti tidak berdosa. Kenapa? Karena kalau dia berdosa, sama dengan itu. Kalau dia berdosa, bagaimana dia bisa mengganti orang berdosa? Dia sendiri layak dihukum. Kalau begitu, syarat juru selamat pertama harus manusia, kedua harus tidak berdosa. Sekarang cari di seluruh dunia. Cari di seluruh dunia. Dapat manusia? Dapat. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, ada dosa? Ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Berarti di dunia tidak ada. Cari di surga. Cari di surga. Di surga yang tidak berdosa ada, yaitu Allah. Tapi Allah bukan manusia. Kalau begitu di dunia ada manusia, tapi semua berdosa. Di surga ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Kalau begitu bagaimana caranya? Allah punya satu solusi. Allahnya yang kudus tidak berdosa mesti jadi manusia. Karena dia jadi manusia itulah maka dia lahir pada waktu Natal. Kalau dia lahir pada waktu Natal, waktu dia jadi manusia, dia tidak stop jadi Allah. Dia tidak kehilangan sifat Allah. Waktu dia jadi manusia, betul-betul manusia. Tapi karena dia tidak berhenti jadi Allah, maka dia tetap suci, dia tetap kudus. Maka dia adalah satu-satunya manusia yang kudus. Maka dia layak jadi pengganti, yaitu jadi juru selamat kita. Jadi hanya kekristenan punya juru selamat, yang lain tidak punya. Yang lain pikul sendiri, yang lain usaha sendiri. Tapi saya bilang tadi, mereka usaha dengan apa? Dengan perbuatan baik. Tapi saya bilang tadi, di mata Tuhan semua orang tidak beriman, nol perbuatan baik. Maka semua akan binasa, semua akan masuk neraka, kecuali punya juru selamat. Dan satu-satunya juru selamat cuma Yesus Kristus. Ini beda kedua. Dan beda yang ketiga, kepercayaan Kristen dengan semua kepercayaan di dunia adalah semua kepercayaan lain mengandalkan perbuatannya untuk selamat. Tapi sekali lagi saya bilang, tadi Yesaya 64 ayat 6 mengatakan semua kesalehan kita seperti kain kotor. Satu-satunya kepercayaan yang bersandar kepada iman saja untuk selamat itu Kristen. Jadi apa bedanya Kristen dengan seluruh kepercayaan yang lain? Pertama adalah seluruh kepercayaan manusia cari Allah, tapi kekristenan Allah cari manusia. Kedua, semua yang lain tidak ada konsep penebusan dosa, masing-masing tanggung sendiri. Tapi kekristenan punya penebus dosa. Dan yang ketiga, semua yang lain berusaha selamat, tapi kekristenan beriman saja dan selamat. Beriman saja, tidak usah berbuat baik. Ya, tidak usah. Nanti setelah selamat baru berbuat baik. Jadi berbuat baiknya bukan untuk selamat, berbuat baiknya setelah selamat baru berbuat baik. Tapi yang menyelamatkan hanya iman, titik, tidak usah tambah yang lain-lain. Jadi itu perbedaannya Kristen dengan agama lain. Iya, baik. Tadi Bapak Pendeta sudah menjelaskan soal perbedaan antara umat Kristen dan yang lainnya. Dan masih berhubungan dengan iman Bapak Pendeta. Ada yang bertanya melalui SMS. Selamat malam Bapak Pendeta, saya ingin bertanya, apakah iman itu adalah anugerah dari Allah ataukah respon atau tanggapan dari manusia? Jika seandainya iman adalah sesuatu yang dianugerahkan, mengapa Tuhan mengecam beberapa orang yang tidak punya iman? Dan kalau iman adalah sebuah respon manusia, seberapa hebatkah manusia dalam merespon Allah? Karena kita semua adalah manusia yang berdosa. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, memang kelihatan manusia, iman itu adalah respon manusia. Karena itu disuruh percaya, percayalah kamu, percayalah kamu, percayalah. Itu respon manusia. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Allah, coba tunjukkan Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Tak usah urusan menderitanya. Sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Jadi kepercayaan itu adalah pemberian, dikaruniakan. Lalu sekarang tunjukkan Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapakku. Jadi mengapa saudara bisa beriman? Karena ditarik oleh Bapa. Kenapa saudara tidak bisa beriman? Karena tidak ditarik oleh Bapa. Kalau begitu siapa yang salah? Siapa suruh Bapa tidak tarik?
Ini jadi masalah panjang. Karena ini pasti akan berujung kepada satu doktrin yang disebut sebagai doktrin predestinasi dan juga doktrin reprobasi yang diajarkan oleh John Calvin. Tapi saya kira kalau kita masuk ke situ, itu akan menjadi panjang dan rumit sekali. Tapi dari sini saya hanya mengatakan, mengapa sampai Allah perlu memberikan iman, mengaruniakan iman? Tunjukkan Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Jadi orang yang berdosa dianggap sebagai sudah mati secara rohani, mayat. Sekarang kalau ada orang mati di sini, coba bawa roti, kasih tawarkan roti pada dia. Bisa terima? Ayo, buka mulut, makan. Saudara, sampai bengkok pun mayat tidak pernah bisa buka mulut. Begitu juga orang yang tidak percaya, orang berdosa, ditawarkan Injil bagaimanapun dia tidak bisa percaya. Maka bagaimana supaya mayat ini bisa berespon? Pertama-tama saya mesti membangkitkan dia. Setelah saya bangkitkan dia, kasih roti, baru dia mau. Begitu juga orang berdosa, pertama-tama harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus dulu. Setelah dia dilahirbarukan, baru Injil diberitakan. Begitu Injil diberitakan, lalu Allah mengaruniakan iman kepadanya. Ini seperti Lydia, pada waktu dia mendengar firman, Tuhan membuka hatinya, lalu dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi sebenarnya tanpa Tuhan tidak ada satu orang pun bisa datang kepada dia. Dialah yang menarik kita datang kepada dia. Mengapa dia menarik kita? Karena kita adalah orang-orang pilihannya. Ya. Iya, baik. Masih berhubungan dengan iman Bapak Pendeta. Bagaimana cara kita mengetahui kalau di dalam diri kita atau di dalam hidup kita punya iman? Semua orang bisa mengaku beriman. Tapi saudara, yang paling nyata adalah apa yang dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita memang diselamatkan oleh iman. Tapi iman yang bagaimana? Mesti iman yang benar. Tapi iman yang benar bagaimana? Iman yang benar pasti punya perbuatan. Karena itu kalau ada orang mengatakan saya orang beriman, saya orang beriman, saya orang beriman, tapi hidupnya tidak pernah ada perubahan ke arah positif, artinya dia cuma mengaku beriman, tapi dia tidak sungguh-sungguh beriman. Jadi dari mana kita tahu orang sungguh-sungguh beriman? Ada buah di dalam hidupnya, ada perbuatan baik, ada perubahan ke arah positif. Jadi misalnya begini saudara ya, kalau saudara dulu sebelum percaya Yesus begitu marah, 10 uppercut melayang, tapi setelah percaya Yesus begitu marah, uppercut masih naik, tapi tidak 10 lagi, sisa 7. Artinya ada perubahan. Lama-lama makin perubahan. Dulu tidak cinta, tidak suka dengar firman Tuhan, sekarang rindu firman Tuhannya luar biasa. Dulu tidak malu sekali beritakan Injil, sekarang setelah percaya Yesus, setelah beriman, rajin beritakan Injil. Dulu tidak suka memuji Tuhan, sekarang rajin sekali memuji Tuhan. Iman itu tidak kelihatan, tapi iman yang benar pasti nampak lewat perbuatan. Jadi seperti begini ya, orang sakit minum obat sembuh, bisa berolahraga. Dia sakit minum obat sembuh, bisa olahraga. Apa yang membuat dia sembuh? Apakah yang membuat dia sembuh itu obatnya atau olahraganya? Yang membuat dia sembuh bukan olahraganya. Yang membuat dia sembuh adalah obatnya. Tapi bukti bahwa dia sudah sembuh adalah bisa olahraga. Jadi kalau saya sudah sembuh, coba olahraga. Olahraga begini mati ayam begini. Ini artinya hanya mulut mengaku bahwa dia sudah sembuh, padahal tidak ada bukti bahwa dia sembuh. Nah begitu juga orang beriman, orang berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Apa yang membuat dia selamat? Bukan buat baiknya. Yang membuat dia selamat adalah imannya. Tapi apa bukti bahwa dia sudah selamat? Dia berbuat baik. Jadi kalau dia bilang saya sudah selamat, saya beriman, tapi ceke mabok dari dulu tahun 90 sampai sekarang tidak berhenti-berhenti, artinya kita bilang ini orang mengaku beriman, tapi sebenarnya tidak ada buah dari iman, dari pengakuannya. Kalau begitu imannya iman palsu. Tapi hati-hati di sini, karena biarpun kita punya iman benar, tapi kita masih hidup dalam dunia. Karena itu kita bisa jatuh dalam dosa. Jangan menganggap satu kali dosa sebagai bukti bahwa kita bukan orang beriman. Karena Daud orang beriman, dia bisa jatuh. Salomo orang beriman,
beriman, dia bisa jatuh. Abraham orang beriman, bisa jatuh. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bereaksi ketika kita jatuh dalam dosa. Ada orang mengatakan begini, itu menggambarkan seperti bebek dan ayam. Ayam dan bebek itu bisa sama-sama jatuh ke dalam air. Tapi perhatikan, kalau ayam jatuh ke dalam air, ayamnya selalu kepengen terbang keluar. Tapi kalau bebek ketemu air, dia menikmatinya dan plak menikmatinya. Saudara bisa jatuh dalam dosa, tapi pertanyaannya, saudara seperti ayam atau bebek? Itu menentukan saudara beriman atau tidak. Ya. Iya, baik Bapak Ibu, silahkan mencerna dan memahami apakah Bapak Ibu sudah beriman atau belum berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Ezra. Kita berpindah dari SMS, kita kembali ke Bapak Ibu yang hadir dalam KKR malam hari ini. Silahkan mengangkat tangannya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan Bapak yang bertopi, boleh diberikan mic. Bapak silahkan memperkenalkan namanya siapa, pertanyaannya langsung. Salam Bapak, selamat malam. Salam. Nama saya Roy Pak. Saya ingin bertanya Bapak. Tadi kalau Bapak bilang kan kita kalau selamat kita harus beriman mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan supaya kita bisa selamat. Yang jadi pertanyaan saya Bapak, bagaimana kalau anak yang baru lahir terus dia waktu dilahirkan dia sudah meninggal, dia menuju kemana Bapak? Sedangkan dia belum bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus Bapak ada satu lagi Bapak. Saya tadi sudah SMS tapi belum dibaca mungkin di situ Ibu. Iya baik. Saya mau tanya ya, waktu hukuman air bah diturunkan ke muka bumi kan yang selamat hanya Nuh dan anak-anak dan menantunya. Tapi kok sekarang tiba-tiba sudah ada orang Afrika, ada orang Cina, ada orang Eropa yang beda kulit, beda ciri-ciri semua Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan untuk saya. Terima kasih Bapak. Kalau orang percaya Yesus masuk surga, yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Percaya Yesus masuk surga, tidak percaya Yesus masuk neraka. Sekarang kita tanya, anak baru lahir bisa percaya Yesus? Anak baru lahir bisa percaya Yesus? Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau begitu dia selamat atau tidak? Percaya Yesus, selamat. Anak baru lahir bisa percaya? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti tidak selamat. Tapi tunggu, yang tidak percaya Yesus tidak selamat. Sekarang saya tanya, anak baru lahir bisa tidak percaya? Dia bisa tidak percaya? Bisa. Tidak bisa juga. Kalau begitu dia tidak bisa masuk neraka. Jadi bayi itu percaya Yesus tidak bisa, tidak percaya Yesus juga tidak bisa. Lalu bayi masuk neraka atau masuk surga? Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29 bunyinya begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang tersembunyi bagi Tuhan, yang dinyatakan dalam hukum Taurat itu bagi kita. Yang tersembunyi itu bagi Tuhan. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah Alkitab pernah bicara keselamatan bayi? Tidak pernah. Adakah ayat yang bicara nasib bayi setelah mati? Tidak pernah. Kalau begitu, hal itu tidak pernah dinyatakan kepada kita. Berarti itu bukan bagian kita. Jadi hal-hal itu hal tersembunyi. Hal tersembunyi ialah bagi Tuhan. Jadi kalau ditanya bayi mati masuk surga atau masuk neraka, jawaban paling bagus adalah saya tidak tahu. Iya baik. Kita omong dari Alkitab. Kalau Alkitab tidak bicara, kita tidak tahu. Itu jawabannya. Baik, jadi sesuatu yang dijelaskan malam hari ini Bapak Pendeta Alkitabiah ya. Semua kita kembali kepada firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Pertanyaan kedua Bapak Pendeta berhubungan dengan Sem, Ham, dan Yafet ya. Kenapa bisa muncul begitu banyak suku yang beragam-ragam di sini? Kita, kalau saya kira ya, ada ayat yang mengatakan bahwa
ini Sem ini adalah keturunan orang-orang ini, Ham keturunan orang-orang ini, dan Yafet keturunan orang-orang ini. Jadi memang dari semua manusia itu, dari semua ras yang ada di dunia itu memang diturunkan dari 3 orang itu. Tapi bagaimana bisa memunculkan manusia-manusia dengan model berbeda, rambut berbeda, warna kulit berbeda, dan lain sebagainya? Ingat, ini proses yang sangat lama. Dan juga terjadi kawin-mawin di antara mereka. Sehingga coba kita lihat saja begini ya. Kalau ada 2 orang mirip, atau ada papa mama melahirkan anak ini dia bisa setengah papa setengah mama, tapi masih ada warisan papa mamanya. Tapi dia menikah lagi dengan orang yang papa mamanya sendiri, lalu dia setengah dari papa mamanya. Yang ini si A ini datang sudah mewarisi papa mamanya setengah-setengah. Yang menikah dengan B, warisan dari papa mama setengah-setengah juga. Setengah-setengah ini kawin lagi, lalu melahirkan anak yang mewarisi setengah dari dia, dari mereka lagi. Setelah itu menikah lagi dengan yang setengah. Makin lama makin jauh dari bapak dan mama yang pertama. Dan karena itu maka jangan heran bahwa setelah sekian generasi, mukanya generasi kesekian ini beda sekali dengan muka dari generasi yang pertama. Nah, ini proses waktu yang begitu panjang sehingga bisa menyebabkan demikian. Lalu juga faktor alam dan juga faktor waktu itu mempunyai pengaruh yang besar kepada perkembangan ras manusia, sehingga akhirnya jadi modelnya seperti ini. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Oke, baik Bapak Pendeta. Saya kira masih ada penjelasan lanjutannya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Roni? Cukup? Cukup ya? Iya. Baik, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya selanjutnya, silakan mengangkat tangannya. Oke, Bapak yang ada di belakang duluan. Silakan Bapak yang ada di belakang. Silakan menyebutkan namanya, Pak. Oke, mungkin sebelumnya itu tunjukkan Kejadian 10. Kejadian 10. Ayat yang kedua. Kejadian 10 ayat yang kedua. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, Tiras, dan seterusnya sampai ayat 5. Dan mereka ini berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Jadi Yafet akhirnya menjadi kaum dan bangsa sendiri. Juga mulai ayat 6 masuk pada Ham, dan juga terus lalu sampai pada ayat yang ke-20. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi Ham sudah mempunyai bangsa sendiri. Lalu begitu juga Sem pada akhirnya terus sampai bawah. Kita akan melihat bahwa ayat yang ke-32, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan mereka itu berpencar ke bangsa-bangsa bumi setelah air bah. Jadi memang anak-anak Sem, Ham, dan Yafet itu pada akhirnya berkembang dengan waktu dan juga lokasi, membuat mereka menjadi bangsa dan bahasa dan kaum sendiri-sendiri. Ya. Iya, baik. Silakan Bapak yang di belakang. Dengan Bapak siapa, Pak? Ayub. Bapak siapa? Ayub. Bapak Ayub. Iya, silakan Pak Ayub. Salam, selamat malam Bapak. Shalom. Bapak masih bingung tentang hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu atau hari Sabtu? Baik. Sebab menurut Alkitab Matius menjelang hari Sabat berarti besoknya tuh hari Sabtu. Jadi itu memang bingung. Mungkin dari beta itu. Terima kasih. Iya, hari Sabat hari Sabtu atau hari Minggu Bapak Pendeta? Hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu. Sabat itu artinya ketujuh. Jadi orang Ibrani itu tidak punya nama hari. Mereka hanya menyebut saja hari pertama, hari kedua, hari ketiga,
pas hari ketujuh itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Sabat. Jadi hari ketujuh, hari Sabat itu adalah hari ketujuh, dan hitungannya memang hari pertama itu adalah hari Minggu. Jadi hari pertama hari Minggu berarti hari Sabat itu memang harus jatuhnya di hari Sabtu. Karena itu dikatakan hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat, itu berarti suruh hormatilah dan kuduskanlah hari Sabtu. Dan itulah sebabnya maka orang Yahudi itu hari beribadahnya adalah hari Sabtu. Nah, Advent itu mengikutinya sampai hari ini dan beribadah pada hari Sabtu, dan mereka menganggap bahwa seluruh gereja Kristen yang beribadah pada hari Minggu itu telah menyeleweng dari firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita mesti ingat ya bahwa memang tidak ada pernyataan eksplisit di dalam Alkitab bahwa hari Sabat telah diubah dari Sabtu menjadi Minggu. Tapi kalau kita melihat pada Yohanes pasal yang ke-20, pada waktu Yesus bangkit, itu dia menampakkan diri pada hari pertama dari minggu itu. Ya, hari pertama dari minggu itu jelas adalah hari Minggu. Ya, pada hari pertama dari minggu itu. Nah, jadi Yesus menampakkan diri setelah bangkit itu pada hari Minggu. Lalu setelah pada waktu ini Thomas tidak ada. Tapi setelah itu dia menampakkan diri lagi. 8 hari kemudian itu hitungannya kembali hari Minggu lagi. Dan waktu itu Thomas ada. Jadi pertanyaan kita adalah, jikalau Tuhan yang bangkit menampakkan diri 2 kali kepada murid-muridnya, adalah aneh kalau dia memunculkan 2 kali pada hari pertama dari minggu itu. Kenapa dia tidak memilih hari lain? Para penafsir mengatakan bahwa dia dengan sengaja menguduskan hari itu. Lalu saudara, kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab para rasul masih beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Mengapa? Bukan karena hari Sabtu mereka masih anggap sebagai hari peribadatan, bukan. Tapi karena hari Sabtu itulah hari di mana orang Yahudi berkumpul di Bait Allah, dan mereka memakainya menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil. Nanti kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah pasal 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena dia bermaksud untuk berangkat dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, perhatikan di situ dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu mereka berkumpul dan memecahkan roti. Waktu mereka berkumpul dan memecahkan roti, ini adalah satu kebaktian. Ini adalah satu kebaktian, tapi itu dilakukan pada hari pertama dalam minggu itu. Nah, lalu dari sisi Alkitabiah, dari sisi sejarah, William Barclay mengatakan bahwa di akhir abad yang kedua, seluruh gereja Kristen tanpa terkecuali sudah beribadah pada hari Minggu. Nah, bagaimana mungkin seluruh gereja sudah tanpa terkecuali semua beribadah pada hari Minggu? Kalau hanya inisiatif Matius saja, maka pasti Matius saja mau berubah jadi hari Minggu, Thomas tidak, Petrus tidak, Yohanes tidak. Maka ini pasti memunculkan bahwa ada gereja yang beribadah pada hari Minggu, ada yang pada hari Sabtu. Ada keseragaman, tidak ada keseragaman. Tapi faktanya di dalam sejarah, Leon Morris, William Barclay mengatakan bahwa akhir abad yang kedua seluruh gereja Kristen sudah meninggalkan Sabat Yahudi dan merayakan Sabat Kristen. Jadi apa artinya? Artinya adalah, apa arti Sabat? Sabat itu memang Sabtu, dan itu dianggap sebagai Sabat Yahudi. Tapi Kristen mempunyai pengertian Sabat sendiri, sehingga Sabatnya itu akhirnya menjadi hari Minggu. Di dalam kitab Wahyu kita ketemu dengan hari Tuhan. Hari Tuhan itu dipercaya oleh para penafsir, dilihat dari perbandingan terjemahan dan asal katanya, hari Tuhan itu dianggap sebagai hari Minggu. Jadi memang asal katanya memang Sabat adalah Sabtu, tapi sejak kebangkitan Kristus, para rasul kelihatannya secara bertahap meninggalkan Sabtu, dan pada akhir abad kedua seluruh gereja sudah beribadah pada hari Minggu. Ya. Iya. Baik. Kita tinggalkan sebentar pertanyaan Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu boleh mempersiapkan pertanyaannya. Nanti kami akan kembali lagi sesudah kita sesudah kita menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di SMS. Salam Bapak Pendeta, selamat malam. Saya Ele, Jemaat Gemit Ebenezer Oeba.
Saya mau bertanya Bapak, yang pertama sesat dalam ajaran Kristen itu yang seperti apa atau yang bagaimana? Ada banyak orang yang beranggapan bahwa Bapak Pendeta mengajarkan ajaran yang sesat. Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, relevankah kita kalau haleluya itu dipergunakan dalam penutupan doa? Karena banyak orang bahkan pendeta pun menggunakan kata ini. Mohon penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, keselamatan itu apakah karena iman ditambah dengan perbuatan ataukah karena iman saja? Mungkin tadi Bapak Pendeta sudah menjelaskan tapi mungkin belum terdengar atau belum sampai pada ele mungkin Bapak Pendeta. Kalau selamat karena iman atau pertama perbuatan baik, coba tunjukkan Roma pasal 3. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Pembenaran kita tuh cuma-cuma. Kalau kita masih tambah sesuatu, itu namanya bukan cuma-cuma. Jadi ini cuma-cuma artinya tidak perlu tambah apapun. Sekarang Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi itu bukan hasil usahamu tapi dikatakan itu pemberian Allah. Berarti itu murni hanya iman saja. Lalu Galatia 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu melakukan firman. Tidak ada orang taat firman lalu bisa bikin dia selamat. Tidak. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Ini sudah membuang seluruh perbuatan. Jadi memang selamat kita selamat tidak karena perbuatan baik kita, tidak karena iman plus perbuatan baik kita, tidak, hanya iman. Tapi kita berpikir, loh, kok enak? Ya memang enak, kenapa? Karena yang beratnya sudah dipikul oleh Kristus. Kamu kebagian enaknya. Nah, hanya iman saja selamat. Ya, hanya iman saja. Kalau begitu, saya tidak perlu berbuat baik. Tidak perlu berbuat baik untuk selamat. Tapi setelah selamat harus berbuat baik. Mengerti? Jadi jangan berbuat baik untuk selamat. Tapi setelah selamat baru berbuat baik. Jadi selamatnya ada di belakang. Selamatnya ada di depan, berbuat baiknya ada di belakang. Kalau selamatnya ada di depan, berbuat baiknya ada di belakang, bagaimana bisa orang selamat? Karena perbuatan baiknya nol. Maka setelah beriman baru berbuat baik. Ya, itu yang ketiga. Yang pertama tadi, banyak orang mengatakan bahwa Pak Isra sesat. Saya juga tahu. Saudara tidak kasih tahu pun saya tahu. Tapi saya selalu tantang siapapun yang mengatakan saya sesat, buktikan saya sesat di mana. Saya ladeni dalam debat tertulis maupun terbuka. Saudara ingat ya, sesat atau tidak ukurannya apa? Tolong tunjukkan 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu pasti kitab suci, firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saya tidak usah omong yang lain, tapi untuk menyatakan kesalahan. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi mau nyatakan salah itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi kalau saudara tidak punya dasar, jangan salahkan orang. Kalau saudara mau salahkan orang, mengatakan ini salah atau ini sesat, ini melenceng, ini tidak benar, tunjukkan dasar kitab sucinya. Dan saya tantang siapapun yang tunjukkan ajaran saya melenceng dari kitab suci. Yang mengatakan saya sesat terlalu banyak di luar sana. Banyak orang tidak mau pakai saya, banyak orang tidak mau terima saya, alasannya Esra suruh sesat. Tapi saya tantang siapapun, buktikan sesatnya di mana, buktikan dari kitab suci. Kalau di luar kitab suci, saya tidak ladeni.
Nah, tapi sesat itu apa? Semua orang kalau dianggap salah itu sesat, maka kita semua bisa sesat. Tapi saudara, dalam terminologi ini, salah dan sesat saya bedakan. Salah itu salah. Sesat itu adalah salah yang dasariah. Jadi kalau penyimpangannya bukan pada aspek yang dasariah, saya anggap salah. Tapi kalau penyimpangannya pada aspek yang dasariah, yang fondasional dari iman Kristen, itu salah. Sekarang misalnya orang bertengkar, baptis mana yang paling benar, percik atau selam? Menurut saya, kalau itu tidak dikaitkan dengan urusan keselamatan, bagi saya percik atau selam itu perkara bukan fundament. Orang pernah berdebat, Tuhan Yesus bilang perjamuannya, inilah tubuhku pakai roti, inilah darahku pakai anggur. Lalu orang tanya, kalau misalnya di pedalaman Papua tidak dapat roti bagaimana? Pakai ubi kayu, bisa atau tidak? Atau anggur tidak ada, pakai Fanta merah, bisa atau tidak? Lalu terjadi debat, oh tidak bisa, Tuhan Yesus suruh roti, masa pakai ubi kayu? Inilah ubi kayu, inilah tubuhku yang terpecah-pecah. Ambillah anggur ini Fanta atau teh. Orang berdebat panjang lebar. Kalau menyimpang di situ, saya anggap salah. Tapi sesatnya mana? Sesatnya kalau pada aspek yang dasariah. Aspek dasariah itu menyangkut ajaran dasar Kristen. Misalnya tentang Allah Tritunggal. Kalau saya percaya Allah Tritunggal, saudara tidak, saudara sesat. Alkitab firman Allah atau bukan? Saya percaya Alkitab firman Allah. Tapi kalau orang menganggap Alkitab bukan firman Allah, hanya tulisan manusia kuno, saya anggap dia sesat. Saya percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Kalau ada orang yang percaya ada jalan lain masuk ke surga, saya anggap dia sesat. Saya percaya Yesus itu Tuhan, Allah, Juru Selamat. Kalau ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, saya anggap dia sesat. Saya percaya selamat hanya karena iman, tidak tambah apa-apa. Kalau ada orang bilang selamat karena berbuat baik, atau selamat karena iman plus berbuat baik, saya anggap dia sesat. Mengapa? Karena penyimpangan itu pada aspek yang dasariah, fondasi Kristen. Tapi kalau hanya urusan baptisan, hanya urusan perjamuan, ada orang debat, orang ribut. Sebenarnya yang benar itu, koleknya itu bagaimana? Apakah kotak ditaruh di depan, lalu jemaat yang maju masukkan persembahan, ataukah kantong yang diedarkan kepada jemaat? Yang lain mengatakan kalau pakai kantong itu seolah-olah Allah meminta-minta. Jadi Allah lah yang mendatangi kita lalu minta sumbangan. Yang lain bilang mestinya pakai kotak, bukan Allah yang minta kepada kita. Ada kotak di sana dan kita lah yang datang kepada Tuhan dan memberi. Saya tidak peduli mau kotak atau mau kantong, yang penting adalah motivasi hati. Biarpun saudara maju seolah-olah membawa kepada Tuhan, tapi hati berpikir bahwa ini nyumbang Tuhan, tetap salah. Tapi kalau saudara biar kantong datang, tapi saudara berpikir bahwa memang saya ini hanya persembahan ke saya pada Tuhan, bukan Tuhan meminta-minta, saya wajib beri, maka tetap benar. Jadi saya membedakan antara salah dan sesat. Sesat itu dasariah. Nah sekarang, kalau ada yang anggap saya sesat, tunjukkan kesesatan dan kesalahan yang dasariah di mana. Saya bukan tanpa salah, saya juga bisa tafsir salah. Tapi sepanjang itu bukan dasariah, saya hanya salah, tapi tidak sesat. Nah, kalau anggap saya sesat, di mana sesatnya? Ya. Dan ini bukan hanya berlaku bagi yang saudara di sini. Siapapun yang dengar siaran ini, kalau mengatakan saya sesat, saya siap ladeni, debat tertulis, debat terbuka, kapan saja, di mana saja, saya ladeni. Haleluya. Haleluya. Itu kata Ye Yot He Wow He J Ye Ha We Ha. Nah, seringkali orang menjadi bingung. Itu bacanya bagaimana? Ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehuwa, ada yang bilang Yehova. Tapi banyak orang menganggap itu adalah Yahweh. Kenapa? Karena haleluya. Ada Yah di belakang, itu pasti adalah Yahweh. Kependekan dari Yahweh. Haleluya. Kalau kata itu dipelajari dengan dalam, maka itu dalam bentuk imperatif atau bentuk perintah. Nah, kata bentuk perintah ini artinya adalah perintah untuk memuji Tuhan. Jadi misalnya katakan bahwa haleluya, artinya adalah bahwa saya berseru kepada saudara, mengajak saudara, ini semacam perintah
ini semacam anjuran, ini semacam ajakan untuk mari memuji Tuhan. Haleluya, marilah puji Yahweh. Haleluya. Maka haleluya itu seharusnya adalah ditujukan dari orang kepada orang untuk mengajak orang memuji Yahweh, bukan mengajak. Kalau kita mengatakan kepada Tuhan haleluya, kalau kita mengatakan kepada Tuhan haleluya, kita mengajak Tuhan memuji siapa? Jadi menurut saya haleluya seharusnya dipakai di dalam ajakan atau perintah atau anjuran kepada umat untuk memuji Tuhan, bukan kepada Tuhan. Ya. Iya, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Saran saya, kalau bisa satu-satu saja dulu ya. Nanti kasihan yang lain tidak kebagian. Kalau satu orang 3, 4, 5 nanti tidak kebagian. Iya, baik. Jadi satu orang satu pertanyaan, Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Sudah kurang lebih ada 89 SMS yang masuk malam hari ini. Banyak sekali, walaupun mungkin dengan waktu yang terbatas. Tersisa kurang lebih setengah jam lagi. Kita akan berusaha untuk kalau bisa menyelesaikannya. Saya akan jawab pendek-pendek supaya banyak yang bisa terjawab. Baik, Bapak Pendeta. Iya. Dalam firman Tuhan secara lisan menggambarkan bahwa sorga dan neraka itu punya pemisah, yang tidak seorang pun dapat berpindah-pindah dari sorga ke neraka atau sebaliknya. Namun dalam pengakuan iman rasuli mengatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit naik ke surga. Apakah ini kontra, Bapak Pendeta? Mohon penjelasan. Yesus di atas kayu salib tidak turun ke neraka, tidak turun ke dalam kerajaan maut. Kata-kata pengakuan iman rasuli, aku naik ke surga, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dalam bahasa Latin descended in inferno, atau dalam bahasa Inggris dipakai hell, turun ke neraka. Tapi itu tidak berarti Yesus benar-benar turun ke neraka. Pada waktu tubuh Yesus ada di kuburan, jiwanya kemana? Ke neraka? Tidak. Dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, nyawaku. Berarti sementara tubuh Yesus ada di kuburan, rohnya ada di Bapa surgawi. Dia bilang pada penjahat itu, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu surga. Berarti pada waktu Yesus mati tubuh di kuburan, jiwanya ada di Firdaus atau di surga. Terus yang turun ke neraka siapa? Yesus tidak pernah turun ke neraka. Kalau begitu apa artinya turun ke dalam kerajaan maut? Turun ke dalam kerajaan maut artinya adalah turun ke dalam neraka, artinya Yesus telah memikul hukuman neraka di atas kayu salib. Dia telah memikul hukuman neraka, bukan turun ke neraka, tapi memikulnya di atas kayu salib. Kapan dia pikul? John Calvin mengatakan bahwa 12 pengakuan iman rasuli pada mulanya bicara tentang penderitaan Yesus yang kelihatan. Disalibkan, dicambuk, disalibkan, mati, dikuburkan. Itu penderitaan fisik. Tapi ada penderitaan rohani yang tidak terlihat, yaitu pada waktu dia bilang, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Allah Bapa perlu meninggalkan Yesus? Karena begini, orang yang masuk surga itu akan terpisah selama-lamanya dengan Allah. Yang masuk neraka terpisah selama-lamanya dengan Allah. Nah, waktu Yesus memikul dosa kita, dia harus memikul neraka itu, yaitu keterpisahan itu. Maka hukuman neraka, yaitu keterpisahan dari Allah, dipikul oleh Kristus. Itulah sebabnya Allah Bapa meninggalkan dia, dan dia bilang, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, berarti Yesus mengalami hukuman neraka, bukan turun ke neraka, tapi menanggungnya di atas kayu salib. Itu jawaban. Iya, baik. Kita lanjut lagi ke Bapak Ibu yang ada di sini. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silahkan Pak. Bapak yang bertopi. Namanya siapa Bapak? Baik, terima kasih. Nama saya Jibrail dari Gemit Kemah Ibadat Air Nona. Oke, silakan Pak Jibrail pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Beberapa minggu yang lalu saya biasa ada kelompok sharing. Kebetulan pertanyaan juga sama seperti pembahasan malam ini, Pak. Saya ditanya teman saya, apakah iman yang diberikan kepada manusia itu sempurna? Dengan dia memakai dasar firman dari Ibrani 12. Saya sempat menjawab, tapi karena waktu yang kelompok sharing kami itu pakai ada batasan waktu, jadi mungkin minggu-minggu berikut baru bisa kami
bahas lagi. Saya sempat menjawab bahwa sempurna yang diberikan oleh Tuhan. Tapi sekarang saya mau mohon pencerahan dari Bapak Pendeta, bagaimana pendapat dari Bapak, dan saya membutuhkan jawab ya yang Alkitabiah. Ya. Ya, terima kasih. Tergantung apa yang dimaksudkan dengan sempurna. Dan menurut saya, saudara dan teman-teman sharing itu perlu sepakat dulu. Sempurna itu apa? Definisi itu harus sama. Sehingga kalau kita memikirkan sempurna artinya bahwa iman itu cukup untuk membawa saya ke surga, maka iman itu sempurna. Tapi kalau sempurna di sana maksudnya adalah bahwa kita tidak bisa jatuh ke dalam dunia ini, maka tidak sempurna. Karena Abraham pun orang beriman, tapi ternyata jatuh, berarti imannya tidak sempurna. Daud orang beriman, tapi ternyata jatuh, berarti tidak sempurna. Salomo orang beriman, ternyata jatuh, tidak sempurna. Musa juga. Nah, kalau begitu, iman mereka tidak sempurna. Tapi apakah iman itu maksudnya sempurna itu adalah memastikan saya dengan iman yang diberikan itu, saya pasti masuk surga? Saya sempurna? Ya, saya sempurna, pasti masuk surga. Jadi menurut saya kembali kepada persoalan sempurna itu apa. Nah, itu perlu diperjelas dalam kelompok itu, baru kita bisa memilah ini sempurna atau tidak. Jawabannya ditentukan dari definisi. Baik, kita lanjut lagi. Silakan Bapak yang di sebelah sini bisa diberikan mic-nya. Sudah dari tadi Pak ya. Silakan mic-nya. Boleh berdiri Bapak. Namanya siapa? Salam, selamat malam Pak Pendeta. Salam. Nama saya Thomas. Pak Thomas, silakan Pak Thomas. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Selamat Berpelita. Buku ini merupakan buku yang seri ke-22 dari tulisannya Andar Ismail, yaitu guru besar yang di daftar riwayat hidupnya buku ini. Andar Ismail adalah seorang guru besar di Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta. Dalam buku ini saya dapatkan sekarang, dalam bagian ke-22 ini Andar Ismail menjelaskan tentang Kitab Wahyu. Andar menulis di sini Kitab Wahyu ini sebenarnya adalah surat yang ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yang dimana pasal 1-nya adalah pengantar, pasal 2 dan 3 adalah isi penglihatan Yohanes, dan 4-22 adalah tentang ramalan Yohanes. Dan Andar lebih jauh menjelaskan dalam 22 bagian ke-22 ini bahwa sebenarnya isi surat ini adalah surat bukan nubuatan, melainkan hanya ramalan Yohanes yang ditujukan kepada penguasa otoriter Romawi pada waktu itu, yang jahat, yang bersifat jahat dan sangat arogan terhadap rakyat jelata, yang pokoknya sangat menderita pada saat kekuasaan Kaisar Romawi, penguasa Romawi pada waktu itu. Jadi sebenarnya menurut Yohanes ini bukan nubuatan. Dan lebih jelas Andar menceritakan kalau Yohanes ini bukan Yohanes penulis Injil, melainkan Yohanes yang bernama sama orang berbeda tapi bernama sama dengan penulis Injil. Jadi pertanyaan saya Bapak, apakah ini ramalan yang hanya saja berlaku untuk hanya ramalan Yohanes saja yang berlaku pada kejatuhan otoriter Romawi, atau ramalan yang akan terjadi pada zaman kita atau ke depannya? Terima kasih, mohon penjelasannya Bapak. Itu tergantung dari penafsiran atau aliran apa yang dipegang oleh Andar Ismail di dalam menyikapi Kitab Wahyu. Karena terus terang bahwa Kitab Wahyu ini adalah kitab yang sukar, dan tidak semua penafsir itu seragam di dalam pemahaman tentang Kitab Wahyu. Jadi ada yang memang bahwa Kitab Wahyu itu hanya konteks pada waktu itu yang berkaitan dengan pemerintah Romawi dan sebagainya, dan tidak punya kaitan dengan manusia yang hidup di akhir zaman. Tapi ada juga yang percaya bahwa itu adalah nubuatan tentang akhir zaman. Tapi ada juga yang percaya bahwa
nubuatan-nubuatan di dalam kitab Wahyu itu bersifat ganda. Jadi ada penggenapan pertama di dalam itu, lalu yang berkenaan dengan konteks pada waktu itu, dengan penggenapan yang kedua yang berlaku bagi orang Kristen di zaman akhir atau di akhir zaman. Dan memang ada perbedaan seperti itu. Saya sendiri belum meneliti secara detail tentang kitab Wahyu, tapi jelas bahwa dari situ Anwar Ismail memegang pandangan yang pertama bahwa hanya berkaitan dengan masa itu. Tapi kalau memang itu hanya berkenaan dengan masa itu, maka problemnya adalah apa relevansinya bagi kita pada masa kini dengan mempelajari kitab Wahyu. Kalau saya percaya bahwa nubuatan-nubuatan itu, saya percaya juga mempunyai nubuatan ganda. Jadi di satu sisi itu ada konteks tertentu yang dijawab atau ditepati dengan nubuatan itu, tapi juga ada penggenapan kedua yang itu berkaitan dengan akhir zaman. Nah, kalau dia bilang bahwa bukan Yohanes yang menulis, saya belum baca bukunya, jadi dia mesti memberikan argumentasinya, dia harus memberikan alasannya mengapa demikian. Nah, jadi alasannya harus diberikan, baru kita bisa tahu mengapa, atau memperhitungkan alasan itu, baru kita bisa menanggapinya. Jadi memang hampir semua kitab juga orang-orang liberal kebanyakan tidak percaya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan juga ada yang tidak percaya bahwa itu ditulis oleh Musa dan lain sebagainya. Nah, Matius sendiri juga, surat Ibrani juga banyak mempersoalkan urusan siapa penulisnya. Jadi menurut saya nanti mesti lihat apa alasan yang diberikan. Ya. Iya, baik. Kita lanjut lagi. Ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Silahkan mengangkat tangannya. Ada? Oke, baik. Silahkan. Bapak yang di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Efron Suna. Yang ingin saya tanyakan mungkin menyangkut Alkitab secara keseluruhan. Setiap kali ada kegiatan keagamaan, khususnya Kristen, pasti selalu pembacaan Alkitab selalu dikatakan mari kita baca firman Allah, firman Tuhan gitu. Tapi di dalam beberapa kitab di situ mengisahkan tentang, misalnya saja di Lukas, mengisahkan tentang orang tua Yesus yang adalah tukang kayu. Pertanyaannya, Alkitab ini apakah firman Allah atau cerita pengalaman pribadi dari pengalaman dari para nabi? Dan berikutnya, mengapa Alkitab dikatakan firman Allah? Catatan dari firman Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 aliran besar soal urusan apakah Alkitab firman Allah atau bukan. Aliran liberal itu mengatakan bahwa Alkitab bukan firman Allah. Itu hanya kumpulan pengalaman beragama, pengalaman religius dari orang-orang percaya pada masa lampau. Tapi Alkitab bukan firman Allah. Lalu ada pandangan yang kedua, yaitu pandangan neo-ortodoks yang dipelopori oleh seorang teolog modern namanya Karl Barth. Dia mengatakan Alkitab bukan firman Allah, tapi berisi firman Allah. Dan juga Alkitab bisa menjadi firman Allah. Jadi yang disebut firman Allah itu adalah waktu kita baca Alkitab, lalu berfirmanlah Tuhan. Nah, itu firman Allah. Allah berfirman kepada Musa. Nah, itulah firman Tuhan. Tapi cerita-cerita dan lain sebagainya itu bukan firman Tuhan. Tapi itu bisa menjadi firman Tuhan kalau Allah memakainya untuk berbicara kepada saya. Misalnya, saya baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ini kan cuma pengalaman Daud, bukan Tuhan yang omong. Tapi biarpun cuma pengalaman Daud, jikalau waktu saya baca Mazmur 23, hati saya terenyuh dan saya merasa Tuhan bicara kepada saya melalui Mazmur 23, maka Mazmur 23 menjadi firman Tuhan bagi saya. Tapi waktu saudara baca Mazmur 23, saudara tidak rasa apa-apa, biasa-biasa saja, berarti Mazmur 23 bukan firman Tuhan bagi saudara. Jadi Alkitab berisi firman Tuhan, ada yang firman, ada yang bukan. Sedangkan pandangan yang ketiga adalah seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Entah itu kata-kata Tuhan langsung, entah itu cerita sejarah, entah itu nubuatan-nubuatan, semuanya adalah firman Tuhan. Nah, sekarang menurut saya ini kita buang saja, ini liberal, ini kita tidak usah percaya itu.
Tapi sekarang persoalannya, Alkitab berisi firman Allah. Nah, Calvert mengatakan tidak seluruh isi Alkitab ini adalah firman, dan banyak orang juga menganggap demikian. Karena apa? Mereka menganggap di dalam Alkitab bukan hanya ada kata-kata Allah, tapi ada kata-kata manusia, kata malaikat, kata setan, dan sebagainya. Coba tunjukkan Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik di antara binatang di darat dijadikan Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Sekarang saudara perhatikan ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Yang ngomong siapa? Oh, yang ngomong siapa? Kalau begitu itu firman siapa? Firman Tuhan atau firman ular? Itu firman ular kan? Itu firman setan kan? Itu bukan firman Tuhan. Itu firman ular, firman setan. Kalau sampai di sini ya. Tapi sekarang saya lanjutkan. Ini peristiwa terjadi di mana? Taman Eden. Siapa yang tulis kitab Kejadian? Musa. Pada waktu peristiwa ini ada, Musa sudah lahir atau belum? Belum. Musa waktu itu ada atau tidak? Tidak ada. Dari mana Musa tahu bahwa setan ada omong, ular ada omong begini? Dari mana Musa tahu? Musa belum lahir. Ini tidak bisa tidak. Tuhan yang kasih tahu Musa bahwa dulu pada zaman di Taman Eden, ular pernah berkata begini. Jadi biarpun ini adalah firman ular, tapi karena Tuhan yang kasih tahu Musa, lalu Musa catat, maka sumbernya dari Tuhan. Maka itu menjadi firman Tuhan. Jadi entah itu kata setan kah, kata malaikat kah, kata manusia kah, tapi karena itu sumbernya dari Tuhan, maka itu firman Tuhan. Sekarang tunjukkan 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan, di sini dibilang tulisan dalam New American Standard Bible, all scripture, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam bahasa aslinya kata yang tidak ada, sehingga seharusnya segala tulisan diilhamkan Allah. Kata diilhamkan ini dari kata theopneustos. Theopneustos ini terdiri dari dua kata. Pertama theos dan pneuma. Theos itu Allah, pneuma itu adalah nafas. Sehingga theopneustos artinya dinafaskan Allah. Jadi segala tulisan, atau seperti New American Standard Bible, all scripture, seluruh kitab suci dinafaskan Allah. Berarti seluruh kitab suci ini, biarpun ditulis oleh manusia, berupa cerita, berupa sejarah, berupa pengalaman, berupa nubuatan, tapi semuanya dinafaskan oleh Allah, bersumber dari Allah. Atas pemikiran seperti itu, maka kita menganggap seluruh kitab suci adalah firman Tuhan, karena seluruhnya berasal dari Allah. Jadi mau cerita bahwa Yesus itu bapaknya tukang kayu kah, tapi para penulis kitab suci menulis itu karena hasil dinafaskan oleh Allah. Berarti seluruh ceritanya adalah firman Allah. Maka kita percaya seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Tidak peduli itu cerita, nubuatan, atau apapun, semuanya adalah firman Allah, karena berasal dari Allah. Iya, baik. Kita berpindah lagi ke SMS, karena SMS sudah banyak sekali, sudah 91 SMS yang masuk. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta, saya dari Gereja GKI Nun Kurus. Saya mau bertanya, mengapa kita tidak diizinkan mengikuti perjamuan kudus jika kita belum CD? Ini ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya juga dari pendengar yang lainnya, yang mengatakan bahwa selama ini CD selalu dipakai sebagai tolak ukur seseorang menerima Kristus secara pribadi, Bapak. Begini, kalau gereja-gereja non-Protestan tidak menerima baptisan anak, tapi orang mesti dewasa, dia bisa mengerti Injil, sudah percaya, baru dia dibaptis. Tapi kalau gereja-gereja Protestan, anak kecil dibaptis. Anak kecil waktu dibaptis dia belum mengerti apa-apa. Apakah dengan dibaptis dia waktu kecil dia selamat? Tidak. Baptisan tidak menyelamatkan, iman menyelamatkan. Berarti anak kecil ini waktu dibaptis dia belum mengerti. Bagaimana supaya dia mengerti dan dia beriman? Maka
ada tradisi perlu dikatekisasi. Di katekisasi ini diajar semua yang perlu termasuk Injil. Supaya apa? Supaya dengan dia belajar katekisasi dia jadi mengerti Injil. Setelah dia mengerti Injil, dia memutuskan untuk percaya. Keputusan percaya ditandai dengan tabisidi. Nah, asumsinya adalah setelah dia belajar katekisasi dan dengar Injil, dia betul-betul beriman dan ditandai dengan tabisidi, lalu akhirnya dia boleh perjamuan. Intinya apa? Intinya adalah hanya orang yang benar-benar beriman yang boleh ikut perjamuan. Yang tidak beriman tidak boleh perjamuan. Karena di sini patokannya adalah sudah dengar Injil, lalu percaya dan tanda dan tabisidi, dianggap sudah beriman, maka dia boleh perjamuan. Itu idealnya. Faktanya adalah itu tidak terjadi. Kenapa? Karena seharusnya waktu katekisasi dengar Injil, tapi kebanyakan katekisasi tidak ada Injil. Nah, kalau katekisasi tidak ada Injil, dia ditabisidi, dianggap percaya. Percaya apa? Kalaupun ada Injil, belum tentu orang yang ditabisidi ini betul-betul percaya. Nah, ini jadi masalah. Seandainya yang ideal ini berjalan, di mana semua yang ikut katekisasi sudah dengar Injil, semua yang tabisidi sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, maka aturan ini bisa diterapkan. Yang tabisidi ikut perjamuan, yang tidak tabisidi jangan ikut perjamuan. Tapi karena yang ideal ini tidak terjadi, terjadinya fakta begini. Ada orang yang sudah katekisasi dan tabisidi, tapi ternyata belum beriman, atau bahkan tidak mengerti Injil, tidak pernah dengar Injil sama sekali. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak pernah tabisidi, tapi ternyata dia sungguh-sungguh beriman. Kasus begini bagaimana? Kalau kita tetap terapkan dengan kaku bahwa yang tabisidi saja yang boleh perjamuan, yang tidak tabisidi tidak boleh, maka kita membuka peluang ada begitu banyak orang yang tidak beriman ikut perjamuan, tapi ada orang yang sungguh-sungguh beriman tidak pernah ikut perjamuan. Karena itu saudara, di gereja saya, di gereja ini GKN Revival, tiap kali perjamuan saya selalu omong, yang sudah tabisidi tapi saudara sadar belum sungguh-sungguh percaya, jangan ikut perjamuan. Tapi saudara yang sekalipun belum tabisidi, tapi saudara rasa bahwa saudara sungguh-sungguh orang beriman, sekalipun saudara belum tabisidi, silakan ambil perjamuan. Itu yang saya terapkan di sini. Mengapa? Karena yang ideal itu tidak terjadi. Seandainya yang ideal terjadi, kita sepakat bahwa semua yang tabisidi yang ikut perjamuan, yang tidak usah. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Dan saya tahu ada banyak orang Kristen KTP yang sudah tabisidi. Mereka sudah tabisidi, tapi mereka jadi orang Kristen kapal selam yang hanya kebaktian hanya muncul Januari, setelah itu dia tenggelam lagi muncul Desember. Ikut perjamuan. Itu orang Kristen KTP. Orang seperti itu dianggap orang beriman? Menurut saya tidak. Dan karenanya saya tidak mau berpegang kaku kepada aturan tabisidi itu. Jadi kalau saya yang pimpin, saya izinkan yang tidak tabisidi tapi sungguh-sungguh beriman silakan ambil. Yang sudah tabisidi tapi belum beriman tidak usah ambil. Ya. Baik, satu pertanyaan dari SMS lagi. Selamat malam Bapak, saya ingin bertanya, seorang sudah pernah di PI dan menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai juru selamat, namun dalam hidupnya dia masih jatuh pada satu dosa yang sama sebelum dia menerima Kristus. Apakah ini termasuk dalam saving faith, Bapak? Coba ulang pertanyaannya. Seseorang sudah pernah di PI dan menerima Kristus secara pribadi sebagai juru selamat, namun hidupnya masih saja jatuh pada satu dosa yang sama seperti sebelum dia menerima Kristus. Apakah ini termasuk dalam saving faith? Apakah orang yang sudah percaya kepada Yesus tapi lalu dia jatuh kepada dosa yang sama sebelum dia percaya Yesus? Saudara, kita waktu beriman kita tidak menjadi sempurna. Kita tetap mempunyai dosa-dosa tertentu. Kita masih mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu yang kita bisa pikul sampai mati. Tadi saya bilang ya, bahwa orang yang beriman sungguh-sungguh itu pasti ada perubahan ke arah positif. Perubahannya dalam banyak hal. Tapi saudara, kita masih manusia. Sepanjang kita masih menjadi manusia,
kita belum sempurna. Nanti sampai di sorga baru kita disempurnakan. Itu berarti sepanjang di dunia kita masih ada dosa. Tapi sekarang saudara ya, perhatikan ini. Misalnya ada satu orang yang dia judi, dia mabok, dia pencuri, dia pezina dan lain sebagainya. Lalu satu titik dia percaya Yesus, maboknya berhenti, zinahnya berhenti, maki-makinya berhenti, semua berhenti. Hanya kebiasaan berbohong dia suka berhenti. Sekarang saya tanya, dia sudah percaya Yesus di sini, dia sudah percaya Yesus di sini, tapi bohongnya setelah percaya Yesus masih terus. Sekarang saya tanya saudara, waktu dia percaya Yesus, Yesus menebus dosa dia yang mana? Apakah Yesus menebus dosa dia yang tipu-tipu ini atau tidak? Coba tunjukkan 1 Yohanes pasal 2. Ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Berarti waktu Yesus menebus dosa kita, dia menebus segala. Dia tidak menebus sebagian dosa kita atau sebagian besar dosa kita. Dia menebus segala dosa kita. Kalau memang dia menebus segala dosa kita, dosa tipu-tipu ini dibuat di sini. Sudah ditebus. Tuhan tahu tidak bahwa di sini dia masih berdosa? Tahu. Waktu Tuhan menebus dosanya, Tuhan menebus dosa dia dari lahir sampai dia percaya Yesus saja, atau Tuhan tebus dosa dia dari lahir sampai dia percaya Yesus sampai dia mati? Tuhan menebus dosa semuanya, termasuk dosa tipu-tipu ini. Itu berarti saudara bahwa kelemahan bisa ada, tapi jikalau Tuhan memang menebus dosa kita, termasuk dosa ini, dia tebus, maka orang ini tetap selamat. Sekarang saudara lihat 1 Yohanes 2 ayat 1. Saudara lihat ya, 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ini ada perintah, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ingat saudara ya, kita tidak boleh berdosa. Tapi namanya manusia, kita bisa jatuh. Tapi bagaimana kalau kita tidak boleh berdosa? Tapi kalau kita berdosa bagaimana? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi saudara-saudara, saya percaya orang beriman sungguh-sungguh, dia bisa bergumul dengan satu dosa tertentu, bahkan mungkin dia bisa sampai mati. Paulus sendiri mengatakan, yang aku inginkan adalah berbuat baik, tapi yang aku buat adalah yang sebaliknya. Tapi saya percaya saudara, Tuhan waktu menebus dosa kita, dia menebus dosa kita, dosa masa lalu, bahkan dosa kita sampai dosa terakhir waktu kita masuk lubang kubur, sehingga tidak ada dosa yang tidak ditebus. Maka Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kalau begitu kita boleh berdosa? Tidak. Kalau saudara terus berbuat dosa hanya karena alasan toh dosa saya sudah ditebus, itu membuktikan bahwa saudara bukan sungguh-sungguh orang beriman. Kalau saudara orang beriman, saudara selalu kepengen taat kepada Tuhan. Tapi biarpun kepengen taat, saudara bisa jatuh. Untuk kejatuhan itu ada anugerah yang menghapus dosa itu. Tapi anugerah itu tidak boleh dipergunakan secara sembarangan untuk bebas berbuat dosa seenaknya. Ya. Iya, baik. 2 pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Silahkan. Ada di antara Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Silahkan mengangkat tangannya. Ada? Oke, baik, di sebelah sana. Cukup jauh, tidak apa-apa. Terima
kasih atas waktu yang diberikan. Iya, silahkan menyebutkan namanya. Nama saya Metu Salah Pak Mitu Salah, silahkan Pak Mitu Salah. dari Palu Gereja. Ada 2 pertanyaan. Satu, Tritunggal tidak perlu diajarkan dalam gereja. Yang kedua, Tritunggal tidak perlu diajarkan dalam gereja karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah konsep baptisan, bukan untuk diajarkan. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya dipakai untuk membaptis seseorang yang bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kata penebusan dosa. Cari di Alkitab, tidak ada. Tetapi Tuhan menebus manusia, bukan menebus dosa. Buktikan kalau ada. Terima kasih. Tritunggal tidak perlu diajarkan. Tapi karena itu cuma formula baptisan. Ya. Apakah itu cuma formula baptisan? 2 Korintus 13 ayat 13. Coba tunjukkan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Ternyata bukan cuma baptisan, doa berkat juga. Kalau baptisan sekali-sekali, doa berkat tiap minggu. Lalu kita seringkali berhadapan dengan agama lain yang mempersoalkan kepercayaan kita. Dianggap kita ini politeis atau triteis karena kita percaya 3 Allah. Sekarang tunjukkan 1 Petrus 3:15. Petrus 3:15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Siap sedialah memberi pertanggung jawab. Kata pertanggungjawaban jawaban ini dari kata Yunani apologia. Dari kata apologia ini menurunkan kata bahasa Inggris apologetic, lalu menjadi satu cabang ilmu di dalam teologi yang namanya apologetika. Itu ilmu yang mengajar tentang bagaimana orang Kristen memberi pertanggungan jawab terhadap semua serangan-serangan yang datang terhadap kekristenan. Sekarang, adakah doktrin atau doktrin apakah di dalam kekristenan yang paling banyak diserang oleh orang non-Kristen? Menurut saya adalah doktrin Allah Tritunggal. Kalau doktrin Allah Tritunggal tidak dijelaskan atau tidak diajarkan dalam Alkitab, bagaimana ketika orang menyerang iman Kristen bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah? Bagaimana kita bisa melakukan 1 Petrus 3:15? Ini perintah, siap sedia beri pertanggung jawab. Kalau saudara tidak menjawab, ini perintah, saudara tidak lakukan perintah, ini dosa. Jadi menurut saya saudara, sekalipun itu cuma formula baptisan, sekalipun itu adalah formula doa berkat, tapi itu adalah iman Kristen. Kristen percaya pada Allah Tritunggal. Kita menyanyi juga Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, agung namanya. Kita menyanyi suci, suci, suci. Kenapa sucinya 3 kali? Kenapa tidak 2 kali? Kenapa tidak 4 kali? Karena itu bicara tentang Allah Tritunggal. Pada waktu, tunjukkan Kejadian 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita khotbah, saudara-saudara, Allah berkata, berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita? Allah ada berapa? Mau lari kemana? Tunjukkan Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana, bahasa mereka. Siapa kita di sini? Tunjukkan Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Coba kalau orang tanya, kita itu siapa? Justru menurut saya, ada banyak gereja tidak ajarkan doktrin. Itulah sebabnya orang Kristen tidak pernah siap untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang non-Kristen. Kita gagal melakukan mandat 1 Petrus 3:12. Sekarang, tentang kedua tadi dibilang apa? Menebus
Yesus tidak ada penebusan dosa. Yang ada adalah apa tadi? Benar? Manusia yang berdosa. Bukan penebusan Jadi manusianya yang dosa, Pak. ditebus, bukan dosanya. Kalau dosanya ditebus, manusia masuk neraka. Baik. Bukan penebusan dosa, melainkan penebusan manusia ya. Lalu tadi ada tantangan buat saya gimana? Kalau ada bukti Tunjukkan bahwa bahwa Yesus ada apa- menebus manusia, menembus dosa, coba tunjukkan. Apakah ada di Alkitab Jika- yang tertulis? Karena dari sebagian dari semua yang saya pernah baca hanya ada menebus manusia atau menebus kita, bukan menebus dosa. Kalau dosa ditebus, Ibrani manusia 9 harus ayat 15. neraka. Ibrani 9 ayat 15 coba tunjukkan. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian baru, supaya mereka telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Iya. Cuman satu, Pak. Itu cuman satu ayat, coba yang lain. Oh, Tidak, Tantang sorry. Satu tidak bisa sah, Pak. Tidak sah. Satu itu firman atau bukan? Firman. Kalau firman cukup. Karena satu firman atau 100 firman nilainya sama-sama firman. Jadi tadi kan ditantang, tunjukkan ada ayat. Saya tunjukkan satu, seharusnya alat tantangannya sudah selesai. iya, baik. Baik, pertanyaan dari Bapak Metusalah tadi mengakhiri sesi tanya jawab kita malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi malam hari ini. Masih sanggahan? Baik. Halo, masih ada sanggahan di sini? Boleh. Oh, masih ada sanggahan. Oke, silakan Pak Mohon Metusalah. bantuan Pak Esra. Ini berikan ayat yang lain selain itu. Pertanyaan saya kembali, mengapa butuh ayat yang lain kalau satu ayat sudah ada? Untuk membuktikan Pak, tidak perlu ajaran Tritunggal atau tidak perlu ajaran penebusan dosa. Sorry. Apakah satu ayat tidak kuat? Saya yakin itu betul, tapi itu bukan menebus dosa. Loh, ayatnya bilang menebus pelanggaran. Pelanggaran sama dengan dosa. Terus manusianya kemana, Pak? Ya, Manusianya. ya kalau dosanya atau pelanggaran ditebus, manusia diselamatkan dong. Tuh, Tuhan selamatkan manusia atau selamatkan dosa? Selamatkan manusia dengan menebus dosanya. Menyelamatkan manusia dengan menebus dosanya. Jikalau dosanya tidak ditebus, manusianya tidak bisa diselamatkan. Sekarang saya tanya. Oke, Pak Esra, memang saya belum mengerti soal itu. Oke, sekarang saya tanya dulu ya. Tadi Bapak omong bahwa Tritunggal itu hanya ada. Konsep baptisan. Sekarang jadi saudara percaya Tritunggal? Tidak harus diajarkan Tritunggal karena Ya, itu tapi- hak Bapak, ya. hak Tuhan. Ya, Jadi tapi dia Bapak- ada mau tiga pribadi, kita tidak perlu untuk mencari tahu terlalu berlebihan. Gitu. Oke, tapi Soal- Bapak percaya Tritunggal atau tidak? Saya tidak perlu tahu Tritunggal. Karena itu bukan ajaran Yesus. Saya tanya Bapak. Apa yang Yesus tidak ajarkan, jangan diajarkan. Apa yang Yesus ajarkan itu yang dilakukan. Saya kira ini urusan jadi panjang. Karena Yesus tidak pernah ajar Tritunggal, Pak. Ajaran Kristen tidak didasarkan hanya dari ajaran Yesus, tapi dari seluruh kitab suci. Justru Tritunggal inilah kelemahan yang membuat kita diserang, Pak. Apa kelemahannya? Coba tunjukkan apa kelemahannya. Karena Pak hanya membuktikan satu ayat, berikan ayat yang lain lagi, Pak, untuk menguatkannya. Tidak ada, apa kelemahannya? Saya tidak ngomong ayat, saya tanya apa kelemahannya. Karena itu bukan ajaran Yesus. Oh, jangan diputar balik, Pak. Saya kira tidak jawab pertanyaan saya. Yang saya tanya apa kelemahannya. Apa Begini kelemahannya? Ya, coba tunjukkan 2 Timotius 3:16. Ada dua, Pak. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi untuk mengajar itu dari segala tulisan yang diilhamkan Allah, bukan hanya dari kata-kata Yesus. Itu persoalannya. Jadi tidak peduli Yesusnya ajar atau tidak, tapi apakah seluruh kitab suci memang ada konsep itu atau tidak? Sama ada orang kepercayaan lain tanya, mana pernah ada Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku? Mana ada Yesus bilang akulah Allah, sembahlah aku? Saya jawab gampang saja, bahwa kepercayaan Kristen bahwa Yesus adalah Allah tidak hanya dari kata-kata Yesus, tapi dari seluruh kitab suci. Yesus tidak pernah berkata akulah Allah,
Tapi Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes berkata bahwa apa yang kulihat sejak semula itu yang kuberitakan padamu. Dan dia mengatakan, Paulus juga mengatakan, Yesus adalah Allah. Yohanes, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi saya tidak peduli apakah Yesus mengaku dia Allah atau tidak, tapi yang pasti Yohanes mengakuinya, Thomas mengakuinya, rasul-rasul mengakuinya. Maka sekarang saya tanya, saya lebih percaya pada kamu atau percaya pada Petrus, pada Yohanes, pada Thomas? Saya jelas percaya kepada kata-kata kitab suci. Jadi begini, soal Tritunggal, Tritunggal tidak diajarkan oleh Yesus. Tidak perlu ada urusan Yesusnya omong. Tapi kalau seluruh kitab suci mengajarkan demikian, ya. Oke, makasih Pak. Yang kedua Pak. Baik, sudah cukup ya. Sepertinya nanti Pak Metusalah harus bantuan ayat lain lagi Pak. Itu aja. Ayat apa? Ayat yang menjelaskan bahwa ada betul penebusan dosa. Selain di ayat yang mengatakan pelanggaran kita itu. Coba berikan yang lain Pak. Nah begini ya, dasar untuk saudara-saudara seiman kita Pak. Ya begini, dasar untuk percaya sesuatu ajaran kitab suci adalah dasar Alkitab. Dasar Alkitab ini bisa eksplisit, bisa implisit, dan satu dasar cukup. Kalau kita percaya Alkitab firman Allah, seluruh Alkitab firman Allah, maka satu ayat itu firman Tuhan, 100 ayat firman. Apakah satu ayat firman Tuhan dibandingkan dengan 100 ayat firman Tuhan, lalu yang firman Tuhan yang satu ini bobotnya lebih rendah dari 100? Tidak. Sama-sama firman Tuhan, bobotnya sama. Jadi tidak peduli ada berapa banyak ayat, satu ayat saja menurut saya cukup. Oke, baik. Ayat itu untuk memenangkan konsep Tritunggal. Iya, Pak Metusalah. Anda tadi menanyakan soal menebus penebusan dosa. Sorry Pak. Tapi saya kasih ayatnya memang untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Itu tidak bicara Tritunggal. Kalau Tritunggal lain. Sepertinya ini kita harus bikin debat khusus kayaknya ya Bapak Ibu ya. Dengan Bapak Metusalah. Baik, kita terbatas oleh waktu. Dan tadi pertanyaan dari Bapak Metusalah itu menjadi pertanyaan terakhir kita untuk sesi tanya jawab. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini bukan KKR terakhir, KKR tanya jawab yang terakhir. Karena nantinya ke depannya GKN Revival masih akan menggelar KKR seperti ini untuk bisa lebih mendekat kepada Bapak Ibu sekalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Pendeta Esra sesuai dan yang Alkitabiah. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan, dan juga terima kasih untuk kawan yang berpartisipasi melalui line SMS dan yang mendengarkan melalui 96 SKFM Suara Kupang. Terima kasih untuk semuanya yang hadir malam hari ini. Dan dari Bapak Pendeta Esra mungkin ada yang mau ditambahkan? Bagi saudara yang ini pertanyaannya banyak tidak terjawab ini, saudara boleh lanjutkannya lewat radio ya. Saya siaran di radio hari Minggu tiap jam 10 malam, itu di RRI Pro 1. Lalu hari Selasa itu ada di Radio Kaisaria. Lalu hari Kamis ada di hari Selasa jam 9. Lalu hari Kamis jam 8 malam ada di Radio Suara Kupang. Ya, Suara Kupang itu semua saya layani acara khotbah dan tanya jawab. Itu hal yang perlu disampaikan. Dan kedua, saya tahu ya ada orang-orang yang tidak percaya doktrin Tritunggal, itu Unitarianisme maupun juga Saksi Yehova. Dan saya tantang yang Saksi Yehova yang ada di sini mau debat sama saya boleh, tapi tidak di sini. Ya, waktu kita selesai mau debat boleh. Hari Rabu itu adalah hari kelas PA saya. Saya menantang siapapun yang mau debat sama saya tiap hari Rabu, terbuka, saya mengajar. Tapi kalau memang ada yang mau siap berdebat, kita cancel pelajarannya, saya ladeni perdebatannya. Ya, dan ini bukan KKR yang terakhir, besok malam kita masih ada di sini untuk KKR terakhir yang akan khotbah Pendeta Nur Anggraito. Tapi juga besok pagi ada acara seminar jam 9 melanjutkan pelajaran tadi tentang eksposisi ucapan bahagia di Matius pasal 5 dengan pembicaranya Dr. Nur Anggraito. Jadi saudara boleh berkesempatan ambil bagian dalam besok pagi. Dan seperti tadi dibilang, kami akan menggelar acara ini lebih banyak lagi. Karena apa? Karena terlalu banyak KKR sudah, tapi KKR tanya jawab belum ada. Dan kami akan konsen di sini. Saya sudah dengar teman-teman ada yang minta usulkan buat di Terminal Kupang atau buat di Tedis. Kita siap lakukan itu dan meladeni semua pertanyaan, baik yang mau bertanya, yang kepengen tahu, yang mau tes, yang mau debat, kita terima semua.
Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta Esra. Dan silakan Bapak Ibu pemusik dan singer kami undang ke atas. Terima kasih Bapak Esra Soru, ini KKR luar biasa. Disinilah kita tahu warna orang daripada kita sudah tahu ketahuan. Dan siapapun yang akan ada itu luar biasa Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi namanya. Dan satu hal paling penting, KKR ini seperti ini baru terjadi, dan disinilah ketahuan bahwa banyak orang BKKR tapi ragu tentang kekristenan dia, dan ini harus digali lebih dalam. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, yang tidak setuju tetap duduk karena ketahuan. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan marilah berkat Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Betapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab lebih lagi di saat badai. Dan Bapak Pendeta Esra sekali lagi untuk berdoa berkat. Sama-sama katakan bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab ku tenang Tuhan, ku tenang sebab hatiku tenang, ku tenang sebab Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kami dalam acara KKR hari kedua, yang sekalipun memakan waktu yang panjang berjam-jam, tapi kami bersyukur bahwa semua kami tetap ada di sini untuk belajar kebenaran. Kami masih ada 2 rangkaian acara lagi. Besok pagi ada seminar di tempat ini, maupun besok malam pada KKR puncak pada hari yang ketiga. Kami tetap berdoa, Tuhan beri pimpin kami, bawa kembali ke sini untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengar dan belajar firman Tuhan. Kami tetap berdoa menyerahkan Pendeta Nur Anggraito yang akan menjadi berkat bagi kami besok pagi maupun besok malam. Tuhan siapkan hamba-Mu dan pakai hamba-Mu untuk memberkati orang-orang Kupang dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga supaya Tuhan buka jalan sehingga KKR-KKR seperti ini akan terus kami selenggarakan untuk membawa banyak orang mengerti apa yang mereka percayai. Kami setelah ini akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan pimpin, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Beri sukacita di hati kami karena kami boleh mendapatkan kebenaran pada malam hari ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati, berikan sukacita karena mereka boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan ini. Semua anak-anak Tuhan yang memandu di dalam puji-pujian, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami dari Leksenada yang membantu dalam sound system. Tuhan memberkati mereka semua. Semua anak Tuhan yang ambil bagian dalam hal-hal yang kecil, termasuk pemuda-pemuda di sini yang membantu dalam keamanan di jalan. Kami berdoa, Tuhan memberkati kami semua dan menjadikan kami menjadi alat yang berfungsi untuk pekerjaan Tuhan selama beberapa hari ini. Kami kembalikan semua hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan.